Pemirsa Intens investigasi. Perjuangan Nikita Mirzani untuk melindungi putrinya Laura Mezani Mawardi atau Loli memang mendapat atensi dari berbagai pihak. Tak hanya warganet dan kalangan selebritis saja, namun kalangan praktisi hukum turut menyoroti kasus ini. Lalu, seperti apa pandangan hukum menurut Kamarudin Simanjuntak ketika melihat Fadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan pasal Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kejahatan Perlindungan Anak, dan juga KUHP? Apakah Fadel berpotensi akan menjadi tersangka? Dan seperti apa pula Kamarudin Simanjuntak yang mengaku siap turun gunung untuk membantu Nikita Mirzani dalam memperjuangkan anak perempuannya Loli? Lantas, bagaimana dengan Deoli Payumara sebagai praktisi hukum ketika memberikan analisa hukumnya atas ketidakhadiran Fadel di pemanggilan polisi yang pertama pada hari Jumat lalu? Benarkah jika pada pemanggilan kedua Fadel di tanggal 4 Oktober mendatang, Fadel kembali mangkir, maka penyidik pun akan menaikkan laporan Nikita Mirzani dari penyelidikan menjadi penyidikan? Di sisi lain, seperti apa juga Rasman Nasution sebagai kuasa hukum Fadel Bajide ketika mengungkapkan bahwa pada hari Jumat 4 Oktober 2024 mendatang, Fadel rencananya akan menghadiri panggilan polisi pasca panggilan pertama pada hari Jumat 27 September 2024 yang lalu tidak hadir karena alasan sakit. Seperti apa pula pesan dari kakak Nikita Mirzani untuk Fadel Bajide? Dan bagaimana pula Nikita Mirzani yang sebelumnya sempat menantang Fadel agar segera mendatangi panggilan polisi, hingga Nikita pun yakin bahwa Fadel akan segera mendekam di tahanan dalam waktu dekat ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, perjuangan Nikita Mirzani dalam melindungi putrinya Laura Mezani Mawardi atau Loli mendapat atensi dari pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin pun memberikan pandangan hukumnya atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide. Menurutnya, ketika Fadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan pasal Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kejahatan Perlindungan Anak, dan juga KUHP, besar kemungkinan Fadel pun berpotensi menjadi tersangka sesuai dengan laporan Nikita Mirzani itu. Hingga ancamannya pun tidak main-main, yaitu 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Hal itu bisa saja terjadi jika menurut Kamarudin, Fadel mengetahui atau sebagai pelaku yang meminta kehamilan Loli untuk digugurkan, mengingat aborsi masuk dalam pasal pembunuhan. Benar nggak sih putrinya Ibu Nikita Mirzani itu hamil? Nah, kenapa sekarang hamilnya tidak ada? Nah, itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian ditanya aborsi di mana? Nah, itu diselidiki semuanya. Kalau benar dia aborsi, apalagi si Nikita Mirzani sudah melaporkan pasal pembunuhan tentang anak atau ancamannya 5 tahun maksimum 15 tahun, tentu akan jadi tersangka segera. Dalam kesempatan tersebut, Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan, seandainya Nikita Mirzani meminta dirinya untuk membantu secara hukum, maka Kamarudin pun siap untuk turun gunung dan membantu ibu 3 anak itu. Kamarudin Simanjuntak juga memberikan pesan kepada Nikita Mirzani, di mana jika benar laporannya terhadap Fadel, maka Nikita Mirzani diharapkan agar tetap konsisten. Dan apabila Nikita meminta bantuan hukum kepada pengacara Brigadir Joshua ini, maka Kamarudin pun akan mengerahkan segala kemampuannya untuk membela Nikita Mirzani.
Namun, jika laporan Nikita Mirzani tidak disertai bukti yang cukup dan hanya asumsi saja, maka Kamarudin pun meminta Nikita harus lebih hati-hati. Kalau misalnya Ibu Nikita itu meminta, saya akan layani dengan baik. Kalau benar tuduhan saudara itu, tetaplah konsisten. Kalau memang saudara butuh pengacara, nah kita siap bela, datang ke sini, kita akan kerahkan bantuan kita untuk membela ibu. Tapi kalau memang ibu tidak punya bukti, kalau itu hanya asumsi, ya sebaiknya lebih hati-hati gitu loh ya. Seperti diketahui publik bahwa Fadel pada saat pemanggilan pertama pihak Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai klarifikasi tidak terlihat datang atau ia pun mangkir dengan alasan sakit. Hal tersebut juga diketahui oleh praktisi hukum Deo Lipa Yumara hingga Deo Lipa pun memberikan analisa hukumnya atas ketidakhadiran Fadel di pemanggilan polisi yang pertama pada hari Jumat lalu, tepatnya di tanggal 27 September 2024. Benarkah jika pemanggilan kedua Fadel pada tanggal 4 Oktober 2024 mendatang, jika dirinya kembali mangkir, penyidik pun akan menaikkan laporan Nikita Mirzani dari penyelidikan menjadi penyidikan? Benarkah pula Fadel bisa dijemput paksa jika ia berkali-kali mangkir? Jadi Fadel dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan tidak datang. Ini panggilannya kan panggilan lidik ini kan, artinya panggilan sebenarnya tingkat paling rendah, yaitu permintaan klarifikasi. Kalau permintaan klarifikasi dia tidak datang, berarti nanti ada permintaan klarifikasi kedua. Nah, apakah itu diatur dalam undang-undang? Ya ada aja, karena kan sifatnya lidik ya. Tapi kita bicara tentang sejauh mana datang apa tidak si Fadel ini. Nah, kalau dia kemudian tidak datang lagi, otomatis proses hukumnya adalah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Patut diduga dia adalah pelaku atau tersangkanya. Panggil sekali tidak datang, panggil kedua kali tidak datang, baru dia jemput bawa atau jemput paksa. Lalu, jika melihat perkembangan alur cerita kasus pelaporan Nikita Mirzani terhadap Fadel, adakah kemungkinan Fadel nantinya akan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian hingga ditahan? Lalu seperti apa analisa dari praktisi hukum Deo Lipa Yumara mengenai hal tersebut? Benarkah Deo Lipa pun merasa tersentuh dengan perjuangan seorang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu yang kini tengah memperjuangkan anak perempuannya, hingga Deo Lipa pun juga bersedia untuk membantu dalam proses hukum yang sedang dijalani Nikita Mirzani pada saat ini? Kalau kemudian dia diperiksa dan kemudian unsur-unsurnya kuat bahwasanya memang ada dugaan pidana sesuai dengan laporan, dia potensi ditahan dong, berpotensi untuk ditahan. Kenapa? Karena tindak pidana seperti ini memang harus ditahan, karena hukumannya rata-rata di atas 4 tahun. Begitu. Apalagi ini kan sifatnya kesusilaan, kemudian sifatnya juga undang-undang kesehatan juga. Ada contoh undang-undang kesehatan misalnya aborsi, itu kan undang-undang kesehatan, di mana undang-undang ini juga KWP juga ada juga hukumannya kan kayak kasus pembunuhan. Jadi kalau ini diduga dia kemudian dipersangkakan, ya ujungnya ditahan. Sebenarnya yang akan memenjarakan si Fadel ini bukan dari pelapor kan hanya membuat laporan. Yang akan memenjarakan Fadel itu adalah perbuatannya dia sendiri yang kemudian melanggar undang-undang, itu yang bisa memenjarakan. Ya kalau membantu ya tentunya kita bersedia ya, apalagi kan ini kan termasuk korban dan ini termasuk persoalan serius, persoalan anak di bawah umur kan serius sebenarnya. Jadi kita akan membantu apapun juga yang ini kita bantu lah. Jadi setiap orang yang memperjuangkan anaknya itu wajib kita bantu, gitu. Siapapun. Lalu seperti apa pula? Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh mengungkap
bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 mendatang, Fadel pun rencananya akan menghadiri panggilan polisi pasca panggilan pertama pada hari Jumat 27 September 2024 lalu tidak hadir karena alasan sakit. Seperti apa juga kakak Nikita Mirzani yang memberikan pesan kepada Fadel agar kekasih Loli itu segera menghadiri panggilan pihak kepolisian dan jangan mangkir lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kabar mengenai Fadel Bajideh yang mangkir dari panggilan pemeriksaan pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada 27 September 2024 kemarin memang menimbulkan tanda tanya besar, tak hanya dari pihak Nikita Mirzani selaku pelapor, namun juga warganet yang terus memantau kasus Loli. Terkait pro kontra mangkirnya Fadel dalam undangan pemeriksaan, pihak Fadel pun angkat bicara, di mana Rasman Nasution sebagai kuasa hukum Fadel menegaskan bahwa kliennya akan menghadiri undangan pemeriksaan pada 4 Oktober 2024 mendatang. Pasca panggilan pertama kemarin tidak hadir karena alasan sakit. Bahkan Rasman pun tidak segan-segan menyentil nama Nikita Mirzani, bahkan menantangnya agar ibunda Laura itu pun bisa datang dalam momen pemeriksaan Fadel oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Edwin kakak Nikita Mirzani yang pada Jumat 27 September lalu sempat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pun memberikan pesan kepada Fadel yang mangkir agar ia bisa segera hadiri panggilan pihak kepolisian lantaran kasus keponakannya itu bukan kasus untuk bahan bercandaan. Jika umur panjang, hari Jumat depan klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM untuk datang bertemu klien kami dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang. Buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh. Tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu, kira-kira begitu. Kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain bang, hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak saya kayak kagak berani Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ya, Rasman Nasution yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi via Zoom
juga memberikan tanggapannya ketika melihat kekecewaan kakak Nikita Mirzani yang hadir pada Jumat 27 September 2024 lalu karena ketidakhadiran Fadel dengan alasan sakit yang tidak disertai dengan surat keterangan dari dokter. Menanggapi hal tersebut, Rasman secara tegas juga menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban bagi pihaknya untuk memberikan surat keterangan dokter kepada kakak Nikita Mirzani. Lantaran menurut Rasman, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan tidak meminta tim dari Rasman untuk menyerahkan surat keterangan dokter. Apapun alasannya terkait dengan ketidakhadiran klien kami, di samping dibenarkan undang-undang, yang kedua dia kurang sehat, yang ketiga tim kami lagi mengumpulkan barang bukti tambahan, dan tidak ada kewajiban hukum kami untuk menyampaikan kepada NM pengacaranya atau omnya si Loli, kakaknya si NM, untuk memberikan surat sakit. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban kami. Di situ hanya pemberitahuan. Makanya penyidik tidak ada memerintahkan kepada tim saya yang datang, Saudara Rahmat Riyadi bersama dengan anggota, menyerahkan surat itu. Hanya dihimbau dan saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Nurma by chat WA menyampaikan kita menghormati polisi, kan kalian tahu saya ini pendukung Polri dalam hal penegakan hukum yang presis. Lantas, seperti apa pula Nikita Mirzani yang sebelumnya menantang Fadel agar segera mendatangi panggilan polisi, dan Nikita pun juga yakin bahwa Fadel akan segera mendekam di tahanan dalam waktu dekat ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah pihak Fadel yang menyampaikan informasi, usai mangkir dari panggilan pertama, hingga Fadel pun berencana akan hadir di pemeriksaan pada 4 Oktober 2024 mendatang. Nikita Mirzani sebelumnya sempat terlihat menantang Fadel agar segera mendatangi panggilan polisi. Ya, sebagai pelapor dan juga ibunda Laura, Nikita Mirzani diketahui memang salah satu orang yang paling geram kepada Fadel. Dari pertama kali Nikita tahu jika Laura kenal dan juga dekat dengan Fadel. Apalagi melihat anak perempuannya yang masih di bawah umur itu mendapatkan perlakuan tidak pantas di usianya, di mana sempat hamil hingga menjalani aborsi. Sebagai ibu, kemarahan Nikita Mirzani pun akhirnya memuncak, hingga ia pun tidak tinggal diam untuk memenjarakan kekasih Laura itu ke dalam penjara. Untuk itu, ketika melihat Fadel yang sempat mangkir dari panggilan polisi pada Jumat kemarin, wanita 38 tahun itu pun juga menantang Fadel untuk segera mendatangi panggilan polisi. Hingga Nikita pun yakin bahwa dalam waktu dekat ini, Fadel pun akan segera mendekam di balik penjara. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget. Bikin lama ya prosesnya ya, harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem, ya udah selesai. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Berarti yakin Pak akan masuk penjara?
Ya pasti dong. Sama keluarganya juga mungkin Kak? Ya segentleman lo aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.